berlebih pada Allah hanya untuk meraih makhluk-makhluknya. Bapak Ibu doa, ya Allah berikan aku kekayaan, ya Allah berikan aku jabatan, ya Allah. Betul atau tidak? Doa ini dulu. Namanya kekayaan itu makhluknya Allah, harta itu makhluknya Allah, betul? Tapi kita justru mengabaikan Sang Maha Pemilik makhluknya, betul? Nah, puncak pencapaian kesuksesan dan kenikmatan hidup itu adalah memiliki kemampuan ketenangan dalam segala kondisi. Kenapa saya tulis ini? Karena itulah esensi manusia yang dia butuhkan itu di situ. Ya Tuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disitulah eksistensi manusia itu yang sangat diunggulkan Allah. Minimal standar manusia untuk menjadi di depan Allah yang terbaik adalah ya Tuhan nafsu mutmainnah, jadi orang yang jiwanya tenang. Diamkan bunuh diri itu penyebabnya apa? Stres, jiwanya gonjang ganjing, depresi. Saya di kampus ini sebagai konselor, nangani mahasiswa mantan arep bunuh diri. Iya, mantan karena sudah berusaha bunuh diri terjaga. Maka ada mahasiswa loncat lantai 4 meninggal. Itu kemarin ini baru saja kita tangani sebelumnya. Colongan. Artinya Bapak Ibu, saya tangani banyak mahasiswa itu bermasalah stres. Ini masalahnya saja memang sepele. Bagi maunya, walah kalau mau jadi masalah. Menurut kita, tapi bagi dia bukan berat. Betul atau tidak? Nah, ini. Maka ini yang saya sampaikan. Puncak kesuksesan kita itu dia ada Tuhan nafsu mutmainnah. Karena ini dipanggil untuk masuk surga. Syaratnya wahai jiwa-jiwa yang tenang. Betul? Harta membatalkan mau dan Bapak itu. Harta membatalkan kita enggak? Kadang-kadang tidak. Karena sumber ketenangannya sebenarnya bukan di harta. Itu hanya kesenangan sesaat, bukan tenang sesaat kan? Tenang itu bukan di situ letaknya. Nah, makanya di sini ini gambar gembok untuk harta karun. Kunci keberlimpahan hanya satu cara, nggak ada yang lainnya. Cuma satu dan lain sudah bersyukur. Saya yakin kalau ditanya semuanya sudah bersyukur, sampun. Alhamdulillah semuanya sudah. Orang itu kalau ditanya apa sudah, bakal maju mungkin karena merasa sudah benar, sudah melakukan. Betul atau tidak? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nih, loh, saya tuh sudah bersyukur kok masih kekurangan, kok masih sambat, masih kurang ini kurang itu, nyesek hidupnya. Kadang kalau udah saya ngomong itu, terus nah, aku terus, alhamdulillah banyak kita. Tapi kok masih sambat macam-macam. Apa sambat itu nggak boleh? Sambat itu yang diperbolehkan hanya ke Allah. Nah, ke manusia itu untuk cari solusi. Dengan ikan dirasakan ke Pak, kalau Bapak itu ke dokter. Karena kalau dia tidak hebat, dokternya saya menangani. Dokter yang paling hebat itu dokter hewan. Hewan kita ngomong apa-apa, bisa ngerti. Betul atau tidak, Pak? Hewan itu cara ini. Bapak Ibu itu dokter yang menang baik, jadi kan cerita apa? Cerita apa? Dokternya empat. Ya. Jadi kok kesini nyesek? Nah ini tanda-tanda kalau saya ini seringkali hanya merasa sudah sama. Bapak ditanya, sambut sholat, sambut. Kok pindah ini terus ada seperti yang dari sholat.
sesuatu yang jahat. Betul apa tidak? Jadi random kayak sholat itu. Sholat itu apa? Inna sholat anil fasad wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak aku segala mungkar. Pertanyaannya, sudah sholat belum? Itu baru gerakan sholat. Itu baru membaca bacaan doa sholat. Tapi sesungguhnya dia belum sholat. Ya sholat ya. Karena apa? Karena ternyata saya masih seperti sebelum sholat. Nah, itu makanya orang kok mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu baru mengatakan segala puji yang atas dipuji hanya Allah. Betul? Betul tidak? Baru mengatakan itu. Belum esensi syukur, sang kenanya syukur. Maka Allah selalu ingatkan kalau di dalam Jumat itu Ittaqullah haqqa tuqatih, ya. Itu diulang yang sebenar-benarnya syukur, benar-benarnya takwa. Jadi sama manusia itu belum bisa syukur. Ning oke merasa bersyukur, betul? Ini Allah yang menjadikan semua. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur, hanya sedikit. Kalau itu termasuk yang sedikit, betul? Insya Allah semoga begitu ya. Nah, yang syukur yang seperti apa atau yang akan kita kaji bersama. Nah, di sini jelas ayatnya yang cukup terkenal dan Ibu Bapak Feni. Terus ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini semua Bapak Ibu sama apa? Jadi kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Jadi kalau Bapak Ibu uripe kok ora tau bisa menikmati, berarti bersyukur apa derek? Ini Bapak Ibu, hidup itu ada 3 dimensi. Enggak. Ada ini bukan. Oh. Jadi kita itu ada 3 dimensi. Kemarin, saat ini, masa depan. Ini. Kemarin itu tidak usah datang lewati gunung. Tadi jam 9:14 menit. Jam 9:13 menit itu sudah kemarin. Bahasa Inggrisnya pas, ya betul, sudah pas lewat kemarin. Saat ini, ya saat ini lah, saat kita berada di dimensi saat ini, yaitu masa depan itu ya 9:17 nanti. Nah, di saat kita masih kepikiran kemarin yang lalu, namanya kok kita masih grantes. Kok masih nyesek persoalan kemarin, ngetuni masa lalu. Saya katakan, Bapak Ibu pasti kulitnya susah. Kemarin kok isih dipikir, wah ini nak saja aku ini aku mesti rada segini. Wis mikirnya ngono terus, tekan kapanpun. Bapak Ibu pasti, saya katakan pasti, uripe guru bisa bersyukur, uripe mesti susah. Terus sekarang yang saat ini, yang saat